Hello, good morning class 7. How are you today? Ya, berjumpa lagi dengan Miss Riris dalam pelajaran PKN dengan judul kita hari ini adalah arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Oke? So, silakan fokus, siapkan alat tulis dan ikuti penjelasan Miss berikut ini. Oke, kita mulai dari slide pertama. Nah, ada fungsi aturan dalam masyarakat. Artinya, aturan yang berlaku dalam masyarakat itu memiliki beberapa fungsi. Apa aja itu, Miss? Nah, ada 3. 1. Pedoman dalam bertingkah laku. Kedua, menjaga kerukunan anggota masyarakat. Ketiga, sebagai sistem pengendalian sosial. Jadi, aturan-aturan yang diciptakan di tengah-tengah masyarakat, tujuannya adalah untuk menjadikan lingkungan yang damai, indah, dan jauh dari pertikaian. Oke, next. Indonesia adalah negara hukum. Tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Nah, negara hukum ini maksudnya adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik itu tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis ataupun tidak tertulis. Itulah dia tadi pengertian dari negara hukum. Nah, Indonesia adalah negara hukum. Oke. Nah, menurut AVDC ada 3 unsur negara hukum. Yang pertama itu adalah supremacy of law atau supremasi hukum. Artinya adalah tidak boleh ada kesewenang-wenangan. Atau jika ada warga negara memang seharusnya dihukum karena kesalahannya, maka sepatutnya dia harus dihukum. Jangan dibela atau jangan dilepaskan dari hukum. Karena itu tidak boleh gitu ya. Kedua, equality before of law, artinya setiap orang sama di depan hukum, tidak memandang status atau jabatan. Setiap orang di belahan Indonesia manapun sama di depan hukum. Kalau salah harus dihukum, kalau benar jangan sampai kena hukum. Artinya harus sama, adil. Oke. Nah, yang ketiga, human right. Human right itu artinya pengakuan atau penjaminan hak asasi manusia. Jadi, hak asasi manusia warga negara Indonesia diakui dan dijamin oleh hukum Indonesia. Oke. Nah, yang berikutnya, fungsi norma hukum. Apa saja yang menjadi fungsi norma hukum itu sendiri? Yang pertama itu adalah memberikan pengesahan atau legitimasi terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi ada sah ya, disahkan. Yang kedua, sebagai alat rekayasa masyarakat. Ketiga, sebagai sarana pembentukan masyarakat. Keempat, sebagai senjata dalam konflik sosial. Oke, next. Keadilan berasal dari kata adil. Oke, kata dasarnya adil. Arti keadilan ini adalah tidak berat sebelah, tidak timpang, sepatutnya dan tidak sewenang-wenang. Dan pasti semua orang menginginkan terjadinya keadilan. Nah, nilai-nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama. Ada 3 di sini keadilan yang diinginkan. Yang pertama adalah keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya. Jadi di sini adalah negara atau pihak-pihak penyelenggaraan kenegaraan atau pemerintahan berkewajiban untuk mendistribusikan, menyalurkan keadilan atau penjaminan hak-hak bagi warga negaranya. Jadi ada keadilan di seluruh Indonesia. Yang kedua, keadilan legal, artinya hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan pihak warga negara wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan legal ya. Legal itu berarti resmi. Setiap warga negara wajib mengikuti atau mematuhi peraturan-peraturan sesuai perundang-undangan yang diberlakukan dalam negara kita. Nah, yang ketiga adalah keadilan komutatif, artinya suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Jadi, kalau yang pertama tadi distributif antara negara dengan warganya, legal itu antara warga negara dengan negara, dan yang ketiga adalah antara warga negara dengan warga negara lainnya. Oke, hubungan timbal balik. Oke, next. Jadi di Indonesia itu ada sistem peradilan terdiri dari peradilan umum, peradilan militer,
peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, ini nanti akan kita bahas di next meeting kita. Oke. Oke, sekian materi kita hari ini. Jika ada pertanyaan boleh tanya Miss melalui WhatsApp, dan don't forget to do your homework, your assessment. Ada 3, kerjakan di buku tugas dan fotokan serta kirimkan ke WhatsApp pribadi Miss Riris. Oke, terima kasih. Semangat mengerjakan. Good morning.